Hai semuanya, habis Lebaran, selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga teman-teman sehat semua ya. Dan hari ini saya senang karena pada akhirnya saya punya YouTube channel sendiri, Yearly Adatu. Ya, jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Bunyikan juga loncengnya. Konten YouTube saya lebih kepada berkaitan dengan pembelajaran bahasa Inggris atau English learning ataupun English learning motivation, jadi motivasi belajar bahasa Inggris. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman. Dan untuk hari ini konten perdana saya akan mengetengahkan sebuah topik dengan judul ups and down belajar bahasa Inggris. Dan saya ingin ngobrol dengan salah satu mahasiswi yang bisa belajar bahasa Inggris. Jadi menurut saya yakin sumber inspirasi itu berasal dari sekitar kita. Jadi banyak sekali sumber-sumber inspirasi yang bisa kita belajar dari orang-orang sekitar. Nah, hari ini kita akan bahas tentang ups and down belajar bahasa Inggris dari seorang mahasiswi yang saat ini lagi belajar bahasa Inggris, menempuh studi di jurusan bahasa Inggris. Oke, simak perbincangan kita, ngobrol kita. Mudah-mudahan teman-teman suka dan bisa menginspirasi. Kalau ada komen bisa tulis di kolom komen yang tersedia ya. Dan jika ada ide untuk satu pembahasan bisa juga tulis di komen. Oke, simak perbincangan kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Halo semuanya, akhirnya saya memasukkan konten di YouTube channel saya, Yearly Adatu. Bisa subscribe ya. Halo. Halo. Halo Gloria. Hai. Apa kabar? Sebentar, suara saya ini kedengaran keras apa enggak ya? Kedengeran keras. Kedengaran keras ya? Keras. Oke. Ya, Glo. Thank you ya for your willingness to be part of my YouTube channel. Nah, Iya. ini baru perdana loh, siapa? Glo, kontennya ini perdana. Iya. Oke. Ya, jadi perdana dan yang apa istilahnya menjadi sumber atau narasumber untuk kita ngobrol-ngobrol ini pertama kali Gloria. Jadi di intro saya itu di YouTube channel saya itu maksudnya halo ya. Ya. Nah, kontennya itu maksudnya ada terkait dengan English learning atau English learning motivation bro. Jadi maksud saya bisa membuat orang itu terinspirasi untuk kalau yang semangatnya lagi turun jadi lebih semangat lagi. Kalau istilahnya belum pede, nanti kalau lihat tayangan-tayangan ini bisa jadi termotivasi gitu. Saya sudah mulai di TikTok, Glow. Yes. Kamu nggak main TikTok ya? Enggak ya? Main, bikin English content juga. Oh iya, waduh. Itu saya sudah baru beberapa waktu ini sudah ada follower, terus kemudian kebetulan kita kan mau ada acara tanggal 30 Mei, yang kemarin sudah tanggal 23 Mei acara Fun English sudah jalan. Nah, kebetulan kemarin itu ada follower dari Papua, Pak mau ikut bisa gitu. Nah, ini ya apa-apa wis, orang dari Papua ujung sana mau ikut acara kita Fun English di tanggal 30 nanti. Nah, ini jadi kan saya berpikiran ngobrol-ngobrolnya itu yang inspiratif, dan saya pikir sumber inspirasi itu nggak perlu jauh-jauh ya, harus orang yang terkenal dan lain sebagainya. Tapi justru menurut saya orang di sekitar kita itu banyak sekali sumber inspirasi. Menurut saya begitu. Mudah-mudahan Gloria juga punya pandangan yang sama. Tapi kalau
berbeda pandangan dan apa. Tapi kalau menurut saya sumber inspirasi itu bisa dari manapun, dari siapapun, bahkan dari mereka-mereka yang bekerja sebagai tukang beca ataupun cleaning service, itu dari cerita mereka bisa kita ambil nilai-nilai atau value ya. Dan dari situ banyak belajar. Tapi saya tidak akan membahas ke sana, tapi hari ini saya sengaja untuk perdana ini saya ambil Gloria. Ini yang pertama saya karena Gloria ini kan peraih beasiswa Pemkot ya untuk kuliah di prodi bahasa Inggris bisnis. Yang kedua itu barusan jadi juara 2, dan ini juara 2-nya itu bukan level lokal tapi nasional, ya kan? Kompetisi video opini Kemendikbud RI, ya kan? Kemarin judulnya apa, Bro? Judulnya apa? Economic Empowerment. Economic Empowerment. Yep. Waduh, judulnya ini sudah menggugah selera makan ya. Ya. Nah, Bro, ini pertama kali ini saya mau ini dulu deh. Mungkin teman-teman yang di sana belum begitu kenal. Saya pengen ini. Namamu kan Gloria Kafah Nathanael ya. Apakah betul cara saya mengucapkannya? Gloria Kafah. Iya, benar. Betul ya. Gloria bisa cerita ini Kafah Nathanael. Iya, yang saya tertarik itu nama belakangmu itu Kafah Nathanael, ini ada cerita nggak? Mungkin Gloria. Cerita rasanya nggak ada sih, tapi itu nama dikasih nama itu sama pendeta besar di Bali. Oh, pendeta di Bali. Ya, pendeta besar di Bali. Nah, nama yang kafahnya, kalau Nathanael sendiri kan sudah ada tuh artinya di internet banyak. Tapi kalau yang namanya kafah sendiri, itu orang biasanya susah carinya karena berhubungan sama bahasa Arab. Tapi sebenarnya itu dia ini Ibrani. Cuman susah dicari. Oh, gitu. Ya. So until today I really don't know sebenarnya itu artinya apa. Oh, iya. Enggak, soalnya ketika saya memasukkan namamu itu di database, itu kan bolak-balik saya ngetik kapan, agak susah, awalnya agak susah. Iya. Oke, ya, mungkin nanti suatu saat saya mau tanyain. Oke, ini kita karena topik kali ini adalah ups and downs belajar bahasa Inggris, apa Glo? Jadi teman-teman yang mungkin sekali lagi ini yang jadi sumber obrolan saya ini adalah Gloria Kafah Nathanael, mahasiswa semester berapa tuh? 2. Semester 2, ya, semester 2. Dan untuk pertanyaan pertama ini, Glo, ya, tadi sudah soal lomba kamu. Sebenarnya kan saya selalu mencoba untuk mengencourage ya mahasiswa untuk selalu melakukan sesuatu, menambah portofolio, dan Gloria tampaknya salah satu orang yang termotivasi untuk istilahnya menambah portofolio kamu. Jadi kalau ada nanti menuliskan CV akan kelihatan nih Gloria ngapain aja, prestasinya apa saja. Terlebih lagi nanti kalau ada pemilihan mahasiswa berprestasi akan lebih kelihatan prestasinya apa. Nah, Glo, kalau diminta mendeskripsikan dirimu, how would you describe yourself, Gloria? How would you describe yourself? Bisa nggak kamu mendeskripsikan dirimu? I would describe myself as a very curious person. Jadi penasaran. Oke. Jadi selalu penasaran sama sesuatu yang baru. Terus selalu penasaran juga kayak misal, tapi agak nggak penting sih. Jadi misal
ada botol aqua. Kenapa kok botol aquanya harusnya bentuknya kayak gini? Botol Coca-Cola misalnya. Yeah. Atau enggak, kenapa kok power bank itu bentuknya harus kayak gini? Terus isinya di sini apa? Terus ya melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang cukup nggak penting gitu. Tapi justru menurutku dan menurut scientifically basically orang yang suka bertanya hal-hal kecil berarti rasa curiosity-nya tinggi, which means mereka bakal cari tahu ini kenapa harus kayak gini, kenapa harus kayak gitu. And in the end of the day mereka bakal tahu kenapa ini harus kayak gini, terus nanti cara menanggulanginya gimana and stuff like that. Akhirnya wawasannya jadi luas. Oke. Ya saya pikir apa istilahnya, keingintahuan akan satu hal, meskipun itu simple atau hal kecil, itu merupakan cikal bakal untuk ke tahap selanjutnya. Kalau ini berarti itu critical thinking gitu ya. Kamu punya level curiosity yang boleh dibilang relatif tinggi, ya kan? Iya. Oke. Jadi kamu orangnya curious ya, orangnya. Kemudian apalagi selain curiosity itu? Kamu orangnya observant nggak? Suka mengamati nggak? Berarti kan orang curious, if you're curious berarti kan kamu observant juga kan mestinya? Yes, I'm observant, tapi nggak pernah yang namanya observant sampai yang nyamperin orang terus tanya langsung gitu, enggak. Cuman suka memperhatikan what's going on di sekitarku. Jadi kalau misalnya ada sesuatu, something happen, I will look at it and then I will look at the process. Maybe they're fighting or maybe they're doing something kayak gitu. And if it looks like it's interesting, I will try to approach them, coba ke orang itu terus tanya lagi ngapain, kok kelihatannya interesting. Ya mungkin malu-maluin sih, tapi awalnya dari malu-maluin itu akhirnya jadi nggak malu-maluin juga. Ya nggak apa-apa, itu artinya kan itu salah satu ciri khasnya Gloria. Orang akan mengenal Gloria. Saya pun tahu Gloria ini ada beberapa ciri pembeda dengan yang lainnya. Makanya oke. Ini Gloria, gitu. Itu apa namanya, ciri khas ya. Nah, Glo, ada lagi nggak yang kamu tambahkan sesuatu yang terkait dirimu yang sekiranya itu kita ini perlu tahu? Saya itu berpikir jangan-jangan sifat-sifat dasarmu itu nanti akan berpengaruh kepada cara kamu belajar bahasa Inggris gitu, maksud saya, kira-kira gitu. Berpengaruh sih, terutama kalau curiosity yang tadi itu kan, mulai dari bertanya-tanya kenapa botol bentuknya begini, kenapa kayak gini, akhirnya jadi waktu bertemu dengan bahasa Inggris, akhirnya juga kayak bertanya kenapa kok grammar tuh harus kayak gini, kenapa harus kayak gini, why does it have to be like this, terus kenapa kok orang bisa banyak accent-nya, terus kenapa sih kok orang tuh susah banget sih belajarnya, apa sih yang kayak left out dari mereka sehingga mereka tuh nggak bisa belajar gitu. Akhirnya dicari semua, cari terus sampai bosen, sampai tua, sampai jelek, cari terus. Ya. Oke. Itu salah satu sifat dasar kamu yang berpengaruh kepada cara kamu belajar bahasa Inggris ya, kira-kira gitu ya. Loh, saya ada satu pertanyaan naik lagi ya, pertanyaannya saya pertajam lagi nih. Oke. Menurut Gloria sendiri nih ya, Gloria ini sudah merasa sukses nggak belajar bahasa Inggris? Artinya sampai detik ini yang sudah dicapai dari sisi keterampilan ngomongnya, keterampilan nulisnya, kemudian ada satu prestasi yang mungkin sudah dicapai terakhir itu selain peraih beasiswa Pemkot juga ada dua nasional. Menurutmu sudah sukses apa belum? Menurut kamu? From my point of view, tipe sukses itu kan beda-beda. Tapi kalau menurutku sendiri,
right now at this state I am not successful yet. Karena mungkin I am fluent in speaking sama orang lain. Mungkin I can inspire people by talking English like this every day. But in my own state of mind, di pikiranku sendiri aku belum sukses. Karena menurutku kalau misalnya aku sudah sukses bahasa Inggris, maka aku bisa kayak ngajarin orang lain untuk belajar bahasa Inggris tanpa mereka harus mikirin beban sosialnya. Baru stres loh maksudnya ya? Iya, bahasa gampangnya stres tanpa harus stres kayak gitu. Karena kan pikiran orang kenapa kok bahasa Inggris tuh jadi stres sih, kenapa kok jadi kayak gini. Akhirnya I look up how, terus nambah vocabularies, terus sometimes I just cannot nggak bisa baca sesuatu yang kayak cuman di internet, terus kayak gimana cara belajar kayak di blog-blog itu kayak sudah nggak bisa, udah nggak valid. Karena yang di blog itu sudah sering dilihat, sudah sering dibaca. Dan orang baca itu pun kayak nggak ada efeknya. Akhirnya I have to open journals, English journals yang ada di... jadi sekarang library-nya Harvard itu dibuka. So, I went to Harvard's library online. Terus nyari jurnal-jurnal, why does this happen? Dan akhirnya vocabnya, bahasanya... bikin geleng-geleng kan, akhirnya ya dari situ harus belajar vocab baru dan later on implement. Yang menjadi pertanyaan saya, kok kamu ini yang sekarang semester 2 ya, terus kemudian kok kepikiran buka jurnalnya Harvard gitu loh. Tahu maksud saya apa triggernya kamu itu kok mau mungkin atau berpikiran ke jurnalnya Harvard? Kok ya nggak yang lainnya yang sekiranya, artinya begini, kalau orang mau buka jurnalnya Harvard kan ada kemungkinan, ada potensi, waduh susah ya vocabularies-nya, terus kemudian struktur menulis dan sebagainya. Artinya sudah membayangkan sebuah kesulitan atau struggle tersendiri dalam mempelajari jurnal tersebut. Nah, kamu kok ya mikirnya ke sana gitu, apa triggernya itu kok ke sana gitu, Gloria? Saya pengen tahu. Awalnya itu karena kan mulai kelas online gara-gara ini kan coronavirus pandemic and things. Terus bosan juga, maksudnya kayak cuman ngerjain tugas terus dikumpulin, and then ngelihat temen-temen kayak ngomel-ngomel di grup kadang-kadang kayak, ini apa sih Glo, nggak ngerti aku mesti apa, terus mereka mesti PC apa kayak personal chat, Glo ini gimana cara jelasinnya and stuff like that. Dan setiap orang itu approach-nya berbeda-beda. Akhirnya one day my friend told me dia dari UNER, dia bilang, Glo kamu nggak mau ikut kelas online, lagi ada kelas online gratis di luar. Terus aku bilang, boleh, ada kelas online apa? Kayak gitu. Dia bilang dia kasih, there are 3 websites. Aku bukain satu-satu, ternyata salah satu di situ ada Harvard. Ada punya Harvard, ada punya Cambridge, ada punya British Council, dan di situ isinya tentang gimana sih caranya belajar bahasa Inggris yang benar. Karena dia bikin pertanyaan, terus nanti kita harus jawab di komennya, nanti dikasih grading sama guru Harvardnya langsung, dosennya langsung. Akhirnya gak lama kemudian mulai baca-baca komen orang lain, ada yang kesusahan juga di bahasa Inggris. Akhirnya langsung kepikiran, oh ya teman-temanku kesusahan, kelihatannya aku harus cari metode supaya mereka ini bisa belajar lebih baik deh daripada ngomel-ngomel kayak gitu. Akhirnya waktu cari jurnal, satu-satunya library yang buka itu for umum ya, untuk umum itu cuman punyanya Australian pokoknya, yang di Australia, I forgot the name. Sama satu lagi Columbus, I forgot Columbus kalau nggak salah. I tried to open it and I don't really understand what they're saying, kayak grammarnya kayak what is this thing, I don't understand. Terus
di bawahnya yang Columbia, University of Columbia, Columbia. Columbia. Nah, bagian bawahnya tuh ada tulisannya kayak you can read journals from Harvard University Library apa gitulah. Terus akhirnya waktu I click on it, di situ keluar literally everything transparent dari jurnal economics, psychologist until English, Spanish, Germany, everything. Keluar semua. Oke, juga. Dan itu apa namanya kamu sharingkan dengan teman-teman enggak, Glo? No. They're not interested in those things. Oh, sih. Kira-kira kenapa? Kira-kira kenapa kalau mereka they're not interested in what you doing gitu? Memperdalam sesuatu, itu kan sesuatu baru toh. Untuk level kamu sebagai mahasiswa kan level sesuatu baru ya. Apakah karena tingkat kesulitannya atau bagaimana? Atau malas nyari atau bagaimana? Menurut kamu, persepsi kamu gimana? Kelihatannya menurut why they are not interested in? Gara-gara when they see me speaking English like this, mereka sudah kayak, alah Gloria udah pintar, ya udah biarkan she do what she likes. Oke, ya. Glo, selanjutnya nih, pertanyaan selanjutnya ya. Ketertarikan kamu ke bahasa Inggris itu sejak kapan? Bisa cerita? Titik awalnya dari mana? Titik awalnya itu waktu SMP kelas 1 saat ada one of my friends bilang kalau misalnya bahasa Inggrisku tuh jelek dan aku nggak bakal kemana-mana pakai bahasa Inggris. Oh, ya? Akhirnya ke-trigger, terus akhirnya mulai Oh, oke. Jadi dari sebuah akhirnya di situ kayak ke-trigger gitu. Oke. Triggernya di sebuah komentar, boleh dibilang komentar kurang positif ya? Ya. Oke, ya. Gara-gara itu. Gara-gara itu. Terus kemudian dari situ kamu ke-trigger, apakah dalam perjalanannya itu motivasinya apakah hanya ingin membuktikan bahwa kamu salah atau sudah ada motivasi lain lagi, lebih lagi ketimbang itu? Kan awalnya waktu itu kita kan ditempatkan di sekolah yang national plus, basically, di mana semua bahasa Indonesia itu harus ada versi bahasa Inggrisnya. Jadi ketika sekolah pada umumnya cuma ada 15 mata pelajaran, aku ada 30 mata pelajaran. Tapi semua yang bahasa Indonesia dijadiin bahasa Inggris juga, jadi ada 2. Jadi bukunya banyak. Waktu itu, waktu UAS, kita disuruh public speaking. Karena di sekolah UAS SMP-nya public speaking. Okay. Dituntut untuk berbicara di depan umum. Okay. And then, setelah itu, one of my friends said that my English test itu nggak bakal lulus karena I have a really bad English, karena aku memang jarang ngomong bahasa Inggris waktu SMP. Orang yang sama. Akhirnya dari situ jadi orang yang sama berkali-kali sih, memang bilangnya berkali-kali. Lama-lama kan kayak budrek gitu kan, stres gitu dengernya. And then akhirnya I try to prove to that person that he's wrong. He's wrong, and akhirnya mulai dari situ nilai bahasa Inggrisnya aku tingkatin karena ke-trigger itu tadi. Aku tingkatin terus sampai akhirnya dalam semua semua nilai bahasa Inggris itu nggak ada yang di bawah 9. Tapi itu kayak cuman pembuktian gitu ke orang ini. Terus kayak nggak lama kemudian waktu SMA, I think English is kind of fun. Trigger pertamanya, why did I say English is fun? Because sometimes we can like
insult someone without their knowing because they don't know English. I know that's mean, but that's the first trigger. And then I realize again, by insulting someone, itu kita juga harus punya vocab yang tinggi dan peribahasa-peribahasa tertentu to insult someone, kayak untuk jelekin mereka gitu. Itu harus ada vocab tinggi dan harus pakai peribahasa ini itu. Akhirnya belajar dari situ, mulai belajar. Terus akhirnya waktu lulus SMA, maunya kerja dulu setahun. Terus habis itu ada, gak lama kemudian kok aku pengen kuliah, dan yang dipikirin itu kuliah bahasa Inggris. Mulai dari situ, mulai ngelesin and stuff like that. Akhirnya kayak nggak ada ini sih, kayak nggak ada trigger, bukan nggak ada trigger ya, triggernya selalu ganti. Triggernya selalu ganti, motivasinya selalu ganti. Ketika orang bilang, no, I can't do this, no, I'm not allowed and I can't do something, I will pursue it and then prove them wrong. Setelah I prove them wrong, kan bingung tuh mau ngapain, kayak oke, sekarang aku harus kemana? Ya, I have to search another trigger. Akhirnya mulai nyari beasiswa, nyari and stuff like that. Kalau kuliah belum cukup, cari kuliah online di luar. Kalau kuliah online di luar belum cukup, buka jurnal. Sampai kemarin sempat buka jurnal ekonomi. Ya. Kayak ngapain coba buka jurnal ekonomi? Iya. Kayak gitu. Jadi apa ya? Kalau motivasinya kok lebih cenderung ke instrumental motivation ya, sahabat Glow ya. Ada ini. Instrumental motivation. Jadi ada satu purpose, satu tujuan, kemudian bahasa Inggris ini sebagai instrumen kamu untuk menuju ke sana. Ya. Iya, semacam itu. Semacam itu ya, lebih banyak ke sana. Oke. Jadi apa istilahnya, sebelum kamu mendapat tanda kutip itu celahan itu menampar betul ya? Apa istilahnya itu? Statement dari temanmu itu benar-benar menampar kamu nggak itu? Sehingga kamu pada akhirnya harus I have to prove them wrong, atau I prove you're wrong gitu loh. Karena aku orangnya agak tersinggungan. Okay. Tapi tersinggungannya tuh bukan dijadiin kayak marah-marah. Jadi kayak awalnya waktu kecil memang karena tersinggung jadinya marah-marah, nangis, kayak gitu kan anak kecil. Tapi semakin besar itu I realize kalau misalnya kita tersinggung nggak masalah, tapi make that as something that you can achieve. Jadi misalnya disinggung karena bahasa Inggrisnya jelek, akhirnya di get no itu apa ya? Diusahakan seusaha mungkin supaya bisa bahasa Inggris. Terus ada yang lagi kayak misal kalau sekarang tuh ada fat shaming, kalau dulu tuh lupa bahasanya apa. Jadi itu grammar Nazi. Jadi grammar Nazi itu buat orang yang suka mencela orang lain kalau salah ngomong bahasa Inggris. Nah, jadi setiap kali ada anak yang grammar Nazi ini, itu juga jadinya trigger. Jadi kayak supaya I will have to speak perfectly and mikirnya harus cepat, harus nggak pakai mikir bahasa Inggrisnya apa ya, kayak gitu. Jadi ngomongnya langsung cetus sejelek apapun. Karena pada dasarnya grammar Nazi itu setelah mereka anggapannya ngehina, mereka bakal benerin. Kayak gitu. Setelah mereka benerin, ya kita dengerin apa yang mereka benerin, terus akhirnya kita aplikasiin. Nah dari situ juga terpacu gara-gara orang yang suka ngehina tadi. Akhirnya kadang-kadang saya juga suka ngehina, kadang. Loh, apa namanya? Ya kan artinya di satu level tertentu, ada momen tertentu kamu juga bisa mengubah
respon negatif itu menjadi satu energi positif yang membuat kamu tuh lebih baik lagi gitu kan. Itu kapan itu? SMA? Saat SMA? SMP kelas 3 menuju SMA. Oh, oke. Iya. Itu juga salah satu bentuk kedewasaan berpikir juga gitu kalau gitu. Itu adalah kisah yang, apakah ada kisah yang menyedihkan atau memilukan waktu kamu semasa-masa awal belajar bahasa Inggris nggak? Mungkin ada yang jauh lebih memilukan sehingga pada akhirnya kamu menjadi turning point untuk enggak, aku harus jauh lebih baik, kamu salah gitu. Ada nggak yang lebih memilukan selain itu tadi yang cerita yang masih mau terngiang-ngiang sampai sekarang, yang menjadi titik balik kamu itu jadi sekarang yang berbeda ya, jauh lebih baik lagi? Ada nggak? Kelihatannya banyak sih ya, soalnya waktu di sekolah nasional itu, dulu sekolah nasional itu terkenal dengan bullying. Jadi, jadi I got bullied waktu kelas 3 SD sampai keluar sekolah itu SMP kelas 3 sebelum pindah sekolah. Oke. Waktu pertama kali masuk ke SD, itu kan saya dari Bali, jadi nggak ngerti sama sekali yang namanya bahasa Inggris. Begitu masuk sana, orang-orangnya ngomong bahasa Inggris semua, kayak ini apaan, nggak ngerti bahasa Inggrisnya. Akhirnya di situ aku diam, cuman diam selama 1 bulan penuh tuh diam, nggak ngomong apa-apa, nggak ngomong bahasa Inggris sama sekali. Ngomong bahasa Indonesia diam-diam kayak gitu. Sampai guru tuh mikir kalau misalnya tuh saya punya kayak kelainan gitu. Padahal ya enggak. Terus akhirnya pas masuk bulan kedua, akhirnya saya mikir, ya aku nggak bisa di sini terus. Kalau misalnya aku di sini terus, aku diem terus, kapan aku ngomongnya? Kapan gimana caranya aku komunikasi sama orang lain? Sedangkan orang lain di sana, mereka majority itu speaking English as their first language. Iya. Akhirnya saya mulai berani ngomong, meskipun broken English, terus ngomong wes. Terus SD itu, masih level SD? Masih level SD itu? Salah grammar, salah vocab, masih level SD, masih SD. Dan guru-guru mulai kayak, oh no, ini harusnya kayak gini, terus ini harusnya kayak gini. And then, akhirnya, finally, less than 2 months, semenjak pertama kali ngomong bahasa Inggris, ngawur-ngawuran itu, setelah 1,5 bulan itu lancar ngomong bahasa Inggris. Karena dipaksa, karena lingkungan, dan karena dipaksa memang nggak ada yang nge-translate juga. Jadi aku ngomong halo dan halo, oh kalau hai harus jawab hai, ya udah jawab aja hai, nggak tahu artinya apa, kayak gitu. Ya. Begitu. Iya. Yang selanjutnya, Glo. Punya nggak momen kamu kenceng-kencengnya belajar bahasa Inggris? Jadi gaspol gitu loh. Momen kenceng-kencengnya? Iya, ingat nggak? Ada nggak? Momen itu ada nggak? Ada. Kapan? Tahun ini. Oh ya? Baru tahun ini, ya. Oh ya, seriously? Ya, apa itu? Bisa cerita sedikit triggernya apa dan kok bisa kenceng-kencengnya gitu loh? Basically, sebenarnya triggernya ya cuman curiosity sih. Curiosity yang tadi itu aja. Karena penasaran, terus habis itu karena lagi nggak punya duit, akhirnya ngelesin. Nah, dari ngelesin itu akhirnya terpaksa harus belajar banyak. Karena kalau mau ngajarin orang kan, ya harus ada ini, harus ada itu, approach-nya macam-macam, terus cara jelasin grammarnya juga macam-macam, akhirnya harus belajar banyak. Terus habis itu, setelah dari situ, sudah belajar banyak, kayak di kepala itu isinya sudah banyak, terus tahu-tahu ada corona. Habis ada corona, nggak tahu mau ngapain, akhirnya ikut lomba. Terus habis dari ikut lomba, ke-trigger lagi buat baca jurnal. Habis itu, ke-trigger terus. Akhirnya, belajar terus. Iya. Jadi karena keadaan juga ya, kira-kira gitu ya, Glo ya. Keadaan yang dinamis, sehingga men-trigger kamu untuk melakukan sesuatu ya.
Ya, berarti kamu nggak bisa diem orangnya. Nggak. Iya. Mungkin apa itu salah satunya. Yang kira-kira apa yang bisa kamu sarankan kepada, ya istilahnya teman-teman yang sedang belajar, sedang struggle, sedang apa ya, berusaha untuk bangkit ya. Pesan kamu apa? Saran kamu apa dulu? Saranku, once you start, don't stop. Jadi kalau sudah mulai dan ketemu itu susah, ya jangan berhenti. Ya nggak bakal kemana-mana kayak gitu. Once you start, don't stop. And then when you feel like it's too hard, we have to remember kalau misalnya belajar itu nggak cuman dari dosen. Belajar itu nggak cuman dari satu sumber. Nggak cuman dari satu sumber, nggak cuman dari dosen, nggak cuman dari internet, ada yang lain. Belajar dari yang lain, tanya orang lain. Kalau misalnya memang mentok nggak ada, cari, pasti ada. Kayak gitu. Kalau untuk yang apa, bulian, kan kalau dalam konteks ini kan bulian kan pasti ada ya kan? Ya, my bullying life is quite harsh. Because karena di situ sebagai anak yang datangnya biasa-biasa aja, bukan dari kaum elit gitu, they will kayak ngomong secara langsung. Misalnya kayak kamu anak rendahan, kamu anak kelas bawah, kamu bukan anak elit kayak gitu. Terus atau misalnya burik itu bahasa Indonesianya apa yang baik dan benar ya? Jelek, hitam, kayak gitu-gitulah, body shaming, fat shaming, and stuff like that. Jadi it's quite frustrating. Terus setiap kali pelajaran pasti dapat jelek, karena pada dasarnya I don't really like lessons at all. What I like is only art and English, basically. Bagi yang ini, kalau yang apa istilahnya membuli, wah bahasa Inggrismu ini jelek atau apa itu, sarannya apa ke mereka yang membuli kaitan dengan bahasa Inggris? Istilahnya orang yang lagi belajar, tumbuh-tumbuhnya pede, kemudian dibully. Kadang-kadang kan orang bisa langsung nyungsep ke bawah kan? Bukannya naik, ya toh? Nah, ya, ini bisa kalau, langsung. Kira-kira saranmu apa? You live your life for yourself, not for others. You live your life to please yourself, basically. Jadi kayak jangan sampai kata orang, dikatain orang sedikit, langsung down. Mungkin it's just part of the process, but later on you will enjoy like what you've been doing for so long, and you put so much effort in it. You will be very, very, very happy with. Oke, mungkin itu aja Glo hari ini ya. Mudah-mudahan bagi teman-teman yang nanti melihat video ini bisa ini jadi salah satu pembelajaran, jadi inspirasi untuk jauh lebih baik lagi ya. Terima kasih untuk waktunya ya Glo ya. Ya. Oke, sehat selalu. Oke, sampai ketemu dengan kesempatan ya. Stay safe. Oke, stay safe. Goodbye Glo. Bye. Bye. Oke, sekian obrolan kami, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa komen, likes, subscribe. Terima kasih.